Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dini dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam NPM 2011030355. Kelas H semester 1 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mudharabah. Pasti kalian pernah dengar ya apa mudharabah itu? Oke, sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya kita tekan like, comment, and subscribe agar kalian bisa sama-sama memahami video ini. Untuk tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapat notifikasi menarik dari YouTube channel ini. Oke, teman-teman, check it out. Apa itu mudharabah? Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal sahibul amal mempercayakan sejumlah modal kepada pengusaha mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Modal dikeluarkan sepenuhnya daripada pemilik modal dan pengusaha yang akan mengusahakan modal tersebut. Keuntungan dikongsi bersama, manakala kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal. Ini adalah pengertian secara umum dari mudharabah. Adapun mudharabah berasal dari kata ad-darbu, berarti berpergian atau berjalan untuk urusan berdagang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 20. Kalangan fuqaha menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad antara dua pihak yang saling menanggung. Salah satu pihak pemilik modal memberikan hartanya kepada pihak lain, pelaku usaha, untuk diperdagangkan dengan bagian yang lebih ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Hukum mudharabah. Dasar hukum mudharabah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 11, yaitu yang artinya siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Rasulullah juga menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, artinya ada 3 perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan bercampur gandum dengan jelai untuk keluarga bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun selanjutnya rukun mudharabah. 1. Menurut Imam Syafi'i, rukun mudharabah ada 6, yaitu 1. Pemilik modal, orang yang menyerahkan barangnya untuk modal usaha. 2. Pengusaha, orang yang mengusahakan barang yang diterima dari pemilik modal. 3. Akad mudharabah antara pemilik dan pengusaha. 4. Harta atau modal. 5. Pekerjaan pengusaha harta sehingga menghasilkan keuntungan. 6. Keuntungan. Dan selanjutnya, syarat-syarat mudharabah. Syarat-syarat mudharabah ada: 1. Barang modal yang diserahkan pemilik modal berbentuk uang tunai, selain tunai tidak diperbolehkan. Jadi, barang harus berbentuk tunai ya teman-teman. Dan 2. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Jadi, pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh kedua belah pihak ya teman-teman. Adapun selanjutnya 3, modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengusaha mudharib untuk tujuan usaha. Jadi, yang keempat, pengusaha bersedia mengusahakan modal
dari pemodal. Adapun yang kelima, pengusaha tidak boleh melakukan mudharabah dengan pihak lain. Dan yang selanjutnya, 6. Mudharabah berlaku sesama Islam. Boleh juga dengan orang bukan beragama Islam dengan syarat modal dari orang bukan Islam dan yang mengusaha orang Islam. Jadi, jika bukan orang Islam, modalnya harus dari orang yang bukan Islam ya. Masalah semasa. Jika perniagaan atau perlabuhan mendatangkan kerugian, maka ia akan ditanggung oleh pemodal tanpa melibatkan uang pengusaha. Bagaimanapun pengusaha turut mengalami kerugian daripada sudut usaha dan penat lelahnya. Sebaliknya, jika kerugian tersebut disengaja atau ia berlaku akibat kelalaian pengusaha atau disebabkan keengganannya mematuhi syarat-syarat oleh pemodal dan dipersetujui bersama, maka sebarang kerugian perlu ditanggung oleh pengusaha tersebut. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas R.A. katanya, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib apabila menyerahkan harta sebagai mudharabah, mempersyaratkan kepada kawannya bekerja supaya pembawa hartanya menyeberang laut. Riwayat Al-Tabarani. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video, dan sekian dari video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi menarik dari YouTube channel ini. Saya Widya Dini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.